wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruangan yang berbahagia ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan implementasi pengembasan materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu pengembasan yang dilakukan, yaitu ketika kami mengikuti pembelajaran pada calon guru penggerak. Ini masih pada modul 1. Pada modul 1 yaitu ada 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan sampai ke modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya, oke Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang pengembasan ini, kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking. Siapa kira-kira yang mau melaksanakan kegiatan? Oke, Bu Lela. Oke, teman-teman semuanya kita berdiri untuk ice breaking ya. Baik, ice breaking untuk pagi hari ini yaitu tepuk semangat saja ya, supaya kita semua semangat. Sudah tahu kan ibu-ibu tepuk semangat? Ya, nanti kalau saya bilang tepuk semangat, 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 seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Tepuk semangat, semangat. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semangat sampai acara selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lela dengan tepuk semangatnya. Semoga dengan adanya tepuk semangat lebih menambah semangat kita sampai kepada proses akhirnya. Oke Bapak Ibu, di sini ada slide saya tentang aksi nyata modul 1.4, yang mana di sini saya akan memberikan pengalaman praktik baik dari pembelajaran yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini dari Kabupaten Kampar. Di sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke Bapak Ibu, di sini di dalam penerapan konsep utama pada modul budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama mengenai perubahan paradigma baru, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi, dan yang ketujuh mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya lanjutkan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita sebelumnya sama-sama sudah mengetahui bahwasanya kita di SMK sudah melaksanakan berbagai macam pembelajaran paradigma baru. Apalagi di sekolah kita pada tahun 2020 sudah melaksanakan kurikulum paradigma baru ya pada SMK Pusat Keunggulan. Di sini kalau kita melihat pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, kita di sini sudah mengetahui mengenai profil pelajar Pancasila ya, ada 6 dimensi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis, kebutuhan dasar manusia.
Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam pembelajaran, kita pasti mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau kita melihat pada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, bagaimana kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita memerlukan makanan, kesehatan, tempat tinggal. Dan yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa mencapai kebutuhan untuk rasa aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kalau kita melihat adanya hubungan, ya, koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang yang menjadi bagian dari kelompok, yaitu baik itu dari teman, baik dari keluarga, dan juga dari pasangan hidup. Adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan. Kalau kita lihat pada kebutuhan penguasaan, adanya pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai suatu kompetensi, terampil, prestasi, dan harga diri. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini banyak sekali pengakuan-pengakuan yang kita lihat, adanya seseorang yang berprestasi itu termasuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Ya. Kita bisa nanti hubungkan dengan peserta didik kita, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, dan juga senang mencoba hal baru. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran anak murid kita, mungkin banyak sekali anak murid itu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar batas dari yang kita harapkan. Yang kelima, ada kebutuhan kesenangan. Ya, kalau kita lihat di sini pada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk bermain, tertawa, dan mengerjakan hal-hal yang disenangi, menikmati apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, setiap orang harus bisa ya memenuhi 5 kebutuhan dasar. Apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Motivasi perilaku manusia. Kalau kita melihat, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ya, mengapa dia melakukan sesuatu? Apa keinginannya? Mengapa kita ke sekolah? Ya, kita sebagai seorang guru, mengapa kita ke sekolah? Pasti kita ada motivasi. Saya ingin memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada peserta didik saya. Jadi motivasi ini dapat kita lakukan. Apapun permasalahan yang ada di rumah, jangan kita bawa ke sekolah. Sehingga nanti kalau kita bawa ke sekolah, motivasinya akan terganggu. Ya. Kita tidak kita pungkiri ya, semua kita pasti punya masalah, anak sakit, masalah dengan keluarga. Ketika itu kita bawa ke sekolah, otomatis kita tidak konsentrasi dalam memberikan ilmu kepada peserta didik kita. Jadi kalau kita lihat, motivasi merupakan dorongan ya yang timbul dari diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apa kira-kira seseorang itu melakukan motivasi? Kadangkala motivasi itu berasal dari ekstrinsik dan juga dari intrinsik. Nah, di sini yang kita harapkan bagaimana motivasi itu timbul dari keyakinan kita sendiri. Di sini Bapak Ibu ada suatu kisah di sebuah sekolah. Kepala sekolahnya melakukan motivasi kepada rekan-rekan kerja gurunya, ya, berupa penghargaan. Ini menimbulkan semangat bagi rekan-rekan kerja yang lain. Tetapi pada suatu ketika kepala sekolah tersebut pindah, maka digantikan oleh kepala sekolah yang baru.
ternyata kepala sekolah yang baru tidak melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Motivasi diri dari guru-guru menjadi menurun. Cuma saja melakukan itu, kita tidak dikasih penghargaan. Tetapi itu merupakan salah satu contoh yang termasuk motivasi dari orang lain karena ingin mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Ya. Setiap kita pasti tahu apa kira-kira nilai kebajikan yang ada kepada diri kita. Ya. Kita perlu melihat orang lain, tetapi kita perlu mentransfer atau memfilter apapun yang kita lihat. Di sini kalau kita lihat kepada peserta didik, murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ya. Kalau kita lihat, tidak semua murid kita melakukan pelanggaran ya Bapak Ibu. Ya. Karena mungkin guru BK tahu hanya orang-orang itu-itu saja yang melakukan pelanggaran. Karena apa? Belum muncul kesadaran dari dirinya. Tetapi bagi murid-murid kita yang sudah muncul kesadaran dari dirinya, satu kali saja kita memberikan pengumuman, satu kali saja kita memberikan pengarahan, mereka akan mengikuti tanpa ada berulang-ulang kali. Jadi ini merupakan kesadaran yang timbul pada dirinya tersebut. Kita masuk ke konsep disiplin. Berbicara kita mengenai disiplin, ya, ada yang disiplin positif tadi, ada yang disiplin negatif. Berbicara kita mengenai disiplin dengan identitas gagal, salah satunya adalah dengan hukuman yang sudah saya jelaskan tadi. Mengapa dikatakan sebagai konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu? Hukuman ini, yang pertama kalau kita lihat, kalau sudah dihukum artinya apa? Itu akan menyakitkan diri yang dihukum. Terlambat kamu, push up, gitu kadang-kadang kan? Nah, itu akan menyakitkan diri yang dihukum. Yang kedua, anak yang dihukum, dia merasa tidak nyaman dengan hukuman yang diberikan. Yang ketiga, murid akan merasa takut. Ya, tidak berubah dia, malahan dia menjadi takut. Murid menyembunyikan kesalahan karena takut mungkin murid-murid ini dihukum, ya. Dia ketika dipanggil mengatakan yang tidak sebenarnya, padahal dia yang bersalah. Iya Bu Dewi? Iya, banyak seperti itu ya. Dia bersalah, tetapi ketika sudah dihadapkan dengan guru BK, hal-hal yang seharusnya dia katakan tadi betul, dia lencengkan ya, supaya dia tidak disalahkan. Dan juga murid menjadi rendah diri. Kalau kita melihat ketika murid itu dihukum, ya pasti nanti akan dilihat oleh kawan-kawannya. Nah, nanti akan diejek sama kawan-kawannya. Ini akan mendatangkan rendah diri pada diri murid tersebut. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ya, ketika seseorang diberikan penghargaan ya di dalam kelas, kadangkala ada yang merasa iri. Yang selanjutnya, dengan adanya penghargaan mematikan kreativitas ya. Sebelum murid tersebut diberi penghargaan, dia mungkin bisa melakukan hal-hal apa saja berdasarkan minat yang dia miliki ya. Tetapi dengan adanya penghargaan, dia hanya melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, sehingga kreativitas dia itu menjadi terhenti. Selanjutnya restitusi ya. Berbicara kita nanti mengenai restitusi, sekarang saya jelaskan dulu. Di sini untuk restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena kalau kita lihat pada restitusi ini termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Yang kedua, faktor pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya apa?
kita tidak hanya sebatas memberikan hukuman atau gambaran kepada anak-anak, tetapi di sini dia nanti akan memberi efek jangka panjang terhadap kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika anak melakukan hukuman dan kita melaksanakan restitusi, anak di sini dia akan menghormati apa-apa saja pendapat dari dirinya dan juga dia akan menghormati orang lain. Karena kalau kita lihat pada posisi kontrol, yang melakukan kontrol itu adalah diri kita sendiri, ya. Ya. Tangan kita sendiri yang melakukan kontrol, tidak orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan disiplin yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika guru melaksanakan segitiga restitusi pada posisi kontrol ini, murid nanti ketika dia berbuat kesalahan, dia akan bersemangat bagaimana kesalahan itu diperbaiki dan untuk kedepannya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ya Bapak Ibu, untuk memaknai pemahaman kita mengenai posisi kontrol, mari sama-sama kita melihat video tentang posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
lagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat video 5 posisi kontrol. Sekarang saya tanya, kira-kira kita sudah menerapkan posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Yang satu? Satu, dua, tiga udah. 45 akan ya. Jadi Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol yang kita ketahui sebagai pendidik. Mungkin selama ini kita sudah melaksanakannya ya, tetapi kita tidak tahu ada di posisi mana kita. Ya, mungkin kalau sebagai posisi penghukum sering kita lihat ya, kita memberikan hukuman. Tetapi Bapak Ibu, pada intinya bagaimana kita bisa menjadi posisi yang manajer ya. Posisi manajer di sini kita tidak menyalahkan anak,
tetapi kita mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Semoga Bapak Ibu untuk kedepannya dengan adanya kita memahami 5 posisi kontrol ya, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, ada lagi sebagai teman. Ada yang kita terapkan sebagai teman? Mungkin ada ya, sebagai teman, sebagai pembuat konsekuensi, dan juga sebagai manajer. Harapannya mungkin untuk kedepannya kita mampu ya menjadi pendidik yang menggunakan 5 posisi kontrol ini pada posisi manajer. Ya, tadi ada yang bertanya restitusi, katanya kan, restitusi itu apa? Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Berbicara kita mengenai restitusi, di sini bagaimana kita menciptakan kondisi kepada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang kuat. Nah, di sini nanti kita sudah melihat pada posisi manajer, anak ketika dia kembali dari kita, dia akan merasa baik-baik saja ya, dia akan merasa percaya diri. Jadi kalau kita melihat di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, sebagai pendidik kita tidak mencongkel apa salahnya, tetapi kita memperbaiki dari kesalahan yang sudah dibuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi ini terjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Ya, masih ingat dengan video yang kelima tadi? Ya. Sekarang ibu bertanya, apa keyakinan yang sudah kamu ketahui? Katanya kan bahwasanya kita harus menghargai diri kita dan orang lain. Nah, yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun di sini bagaimana untuk memunculkan motivasi yang ada di dalam diri kita untuk tidak berbuat kesalahan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi kita berbicara mengenai posisi manajer tadi, ya. Kalau kita lihat dari video, di sini dia fokus pada karakter, ya, membentuk atau membimbing karakter anak. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Bagaimana nanti pada posisi manajer, guru memberikan solusi yang terbaik sehingga anak dia mampu di dalam melakukan kesalahan bisa menebus kesalahannya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, kita mengenal pada 5 posisi kontrol, ya, kita mengenal ada segitiga restitusi. Kalau kita belajar pada PMM, ya, kurikulum merdeka, kita banyak sekali dihadapkan dengan modul-modul yang ada. Ya, di sini kita juga mempelajari mengenai segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini, bagaimana kita bisa menstabilkan identitas, ya. Mengapa kita bisa menstabilkan identitas? Karena kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Ketika anak atau murid melakukan kesalahan, kita tidak langsung, ya, memberikan hukuman dari kesalahan, tetapi kita di sini kita bisa melihat apa kira-kira alasan yang dilakukan oleh anak ketika dia berbuat salah. Jadi kembali kita kepada 5 kebutuhan dasar tadi. Ketika anak melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Masih ingat tadi kan 5 kebutuhan dasar? Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya. Apa keyakinan kamu untuk selanjutnya? Tadi saya selanjutnya Ibu tidak akan berbuat salah lagi. Saya berusaha akan memperbaiki diri saya, ya. Tapi di sini kita lihat akan timbul
motivasi dari dalam diri anak tersebut untuk berbuat lebih baik lagi. Ya, ini ada video yang terakhir mengenai bagaimana cara penerapan segitiga restitusi. Karena tadi pada segitiga restitusi, posisi yang paling bagus itu adalah pada posisi manajer ya. Coba kita lihat sama-sama video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya.
Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan.
5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, kita telah melihat tadi dari video 5 posisi kontrol dan juga video penerapan segitiga restitusi. Kira-kira bisa nggak kita melaksanakan video ini pada posisi manajer? Insya Allah diusahakan. Karena apa? Di sini perlu adanya keyakinan dari diri kita. Oke. Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan yang terakhir mengenai keyakinan kelas. Karena tadi kalau kita lihat pada video segitiga restitusi, segala sesuatu intinya pada keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita di dalam membuat keyakinan kelas yang sebelumnya itu namanya peraturan kelas, ya, kita harapkan bisa menjadi keyakinan kelas, ya. Kalau kita membuat peraturan, artinya nanti ada konsekuensi. Kalau kita membuat keyakinan kelas, artinya apa? Kita merasa sadar diri untuk menerapkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Mengapa dikatakan sebagai keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada alasannya Bapak Ibu. Kalau kita contohkan, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Mengapa? Ya, kita mengutamakan untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, untuk kesehatan. Ya. Kalau penggunaan helm untuk keselamatan, kita sadar ya. Kalau tidak pakai helm nanti ketika saya jatuh, kepala terbentur. Tapi kalau saya menggunakan helm, insya Allah aman-aman saja. Ya, kalau kita pakai masker, akan terlindung dari segala penyakit. Jadi itu dari kesehatan. Begitu juga ketika kita membuat keyakinan kelas dengan peserta didik kita. Ini salah satu kemarin saya melakukan keyakinan kelas di kelas 11 perhotelan. Di sini kami membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu video anak memberi masing-masing anak. Di sini mereka memberikan pendapat, ya, pendapat apa kira-kira yang menjadi keyakinan kelas. Setiap anak menempelkan pendapatnya di papan tulis. Ya, mereka bersama-sama untuk mengemukakan pendapat. Jadi ketika sudah membuat pendapat-pendapat tersebut, nanti akan menjadi keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini nanti ditempel di dinding, ya. Ketika nanti anak-anak masuk ke dalam kelas, mereka akan melihat, oh ini sudah menjadi keyakinan kelas kami, maka kami tidak akan melanggarnya. Dan juga perlu guru sebelum melakukan pelajaran perlu juga mengingatkan kepada anak sebelum kita mengajarkan pelajaran, apa kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, dengan mengingatkan seperti itu, anak akan lebih semangat lagi dalam belajar.
Bagaimana kita nanti untuk membuat keyakinan kelas? Ya, untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan mungkin ada 1, 2, 3, ya, yang ada nanti konsekuensi. Tetapi di sini kalau kita melihat untuk membuat keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contohnya kita menerapkan budaya malu. Ya, jadi bisa kita terapkan dalam keyakinan kelas kita, malu untuk datang terlambat, malu untuk tidak memasukkan baju, malu membuang sampah sembarangan, ya, malu untuk membuli kawan. Ya, itu kira-kira contoh budaya malu yang bisa kita terapkan di dalam keyakinan kelas kita. Ya, di sini untuk membuat keyakinan kelas sedikit saja, tidak perlu dengan rentetan 10, tetapi tidak dilaksanakan. Cukup 3 atau 5, tetapi itu mudah diingat, mudah dilaksanakan oleh anak murid kita. Dan juga untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Artinya apa? Tidak hanya sekedar membuat, tetapi bisa diterapkan baik dari segi kelas juga dalam sekolah kita. Dan juga semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ya, semua warga kelas dilibatkan untuk membuat. Jadi masing-masing siswa ada pendapatnya masing-masing. Ya, dan nanti pada keyakinan kelas ini ditandatangani oleh wali kelas dan juga seluruh warga kelas. Jadi ketika anak ingin berbuat kesalahan, mereka sadar bahwasanya mereka sudah membuat suatu keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini akan timbul motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang mampu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan materi saya pada hari ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wirawati yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya ingin menanyakan, perkenalkan nama saya Abdurrahman. Bidang pendidikan kita mungkin sangat sering menemukan banyak siswa kita dalam proses belajar dan mengajar itu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya ingin menanyakan, ketika proses belajar mengajar, sering siswa kita kelihatan nampak dalam belajar itu kurang semangat. Kemudian mereka banyak yang menung. Sekarang saya ingin menanyakan ke Ibu narasumber, bagaimana cara kita menguatkan siswa atau memberikan motivasi siswa sehingga timbul semangat dalam belajar tersebut. Terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdurrahman. Mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu narasumber. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke Bapak, saya menjawab pertanyaan dari Bapak, bagaimana cara menumbuhkan motivasi atau semangat anak dalam belajar. Karena kalau kita lihat banyak sekali
anak-anak itu belajar hanya termotivasi dengan adanya hadiah yang diberikan oleh guru, dan banyak sekali anak yang tidak mau dalam belajar. Di sini Bapak Ibu, kita perlu menanamkan motivasi kepada anak, karena selama ini yang kita tahu adalah motivasi itu datangnya dari luar. Ya, motivasi yang diberikan oleh guru ketika anak mengerjakan sesuatu dikasih hadiah uang, anak yang mengerjakan sesuatu nanti diberi hadiah kue. Jadi kita sebagai pendidik, bagaimana kita menumbuhkan ya keyakinan pada anak kita tersebut. Yang pertama, kita harus melihat dulu 5 kebutuhan dasar dari anak. Ya, mana kira-kira kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi? Kita melakukan pendekatan kepada anak. Mungkin anak permasalahannya di rumah bisa dia bawa ke sekolah. Ketika seorang anak dimarahi oleh orang tuanya di rumah, ya mungkin dia mendongkol ya. Mendongkolnya itu sampai di sekolah. Sampai di sekolah, ketika guru memberikan pelajaran, dia tidak konsentrasi. Mungkin di sini kita bisa melihat gelagat anak yang biasanya anak itu dia periang, biasanya mau menjawab pertanyaan, sekarang tidak. Jadi kita sebagai seorang guru, kita bisa menggali. Mungkin setelah proses pembelajaran kita memanggil anak, kita bertanya apa kira-kira yang menjadi permasalahannya. Jadi ketika anak sudah mengungkapkan permasalahannya, kita tahu kebutuhan dasar mana yang mereka tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan tadi. Setelah kita menyatakan keyakinan kepada anak, kita memberikan motivasi sehingga nanti anak itu tidak hanya ya dimotivasi oleh orang lain, ya anak ini nanti akan menimbulkan kesadaran dari dirinya. Oh iya ya, apapun permasalahan di rumah, di sekolah saya tetap mengikuti pembelajaran, sehingga nanti anak akan lebih semangat lagi dalam belajar. Terima kasih. Ya, mungkin itu jawaban dari Ibu narasumber. Apakah ada yang ingin menambahkan dari Bapak Ibu guru? Kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Eka Yasmi. Seputar masalah motivasi tadi, saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya untuk motivasi tersebut atau pemberian reward atas apresiasi apa yang sudah anak itu lakukan, bukan hanya sekedar untuk dalam bentuk pelajaran, entah itu nanti mereka sudah datang tepat waktu atau mungkin mereka menggunakan pakaian yang rapi, tidak keluar-keluar gitu sesuai dengan harinya gitu. Jadi saya ingin menambahkan pemberian reward tadi, motivasi tadi, kita tidak hanya untuk memberikan dalam bentuk barang, tapi kita bisa memberikan dalam bentuk kata-kata tadi supaya untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak tadi gitu, memberikan pujian-pujian, karena mereka akan merasa oke, saya dipuji oleh ibu ini, berarti saya kedepannya harus lebih baik lagi dan lebih mungkin matching lagi berpakaiannya atau waktu datangnya akan lebih cepat lagi. Baik, terima kasih Ibu Ira, saya hanya menambahkan seperti itu. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Resti. Mungkin kita lanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu guru apabila masih ada yang ingin didiskusikan tentang materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Suharti Kamalia Dewi SPSI, selaku guru BK di SMK Negeri Kesehatan dan Pariwisata Bangkinang. Terima kasih Bu Ira atas materi yang telah disampaikan kepada kami tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ira tadi, ada beberapa yang saya ambil dan menjadi poin plus atau nilai tambahan, yaitu
Satu, saya baru tahu bahwa di sini ada yang namanya posisi kontrol. Itu sangat penting di dalam lingkungan sekolah atau satuan pendidik kita. Di sini saya tadi sampai mengidentifikasi saya sebagai apa di sini. Oh, rupanya apa yang saya dapat itu masih perlu diperbaiki atau dievaluasi. Dan saya baru mengenal yang namanya posisi kontrol manager yang sangat luar biasa. Yang dari sanalah saya memahami bahwa ada beberapa keyakinan kelas yang seharusnya di dalam kelas itu sudah tersusun atau disepakati, dan itu menjadi modal kita untuk mengembangkan pemahaman atau menyadarkan anak ketika mereka melakukan pelanggaran ataupun sesuatu hal yang istilahnya perlu dievaluasi. Dari pemaparan tadi saya dapat informasi atau pengetahuan tambahan tentang restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi identitas, yang kedua yang kedua tadi lupa. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih untuk materi yang sudah sampaikan. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Wira. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dewi yang telah memberikan resume ya, atau ringkasan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja Bu. Mungkin itu saja sesi kita pada pagi hari ini. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Wirawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa menerapkannya di sekolah kita tercinta ini. Mungkin itu saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.